Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri sya'bana wa ramadana bifadli rabbina. Wal'ali barik hadhihi sya'ban wa ramadan. Ya ayyuhal ghasalamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhar musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Maulana Jalla wa'ala biqauli, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan fadlnya lah semata acara peliputan atau acara rekaman ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya sendiri dan kita semua, juga untuk masyarakat luas jami'al alamin, amin ya rabbal alamin. Sanjungan sholawat dan salam yang senantiasa disampaikan kehariban beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita semua senantiasa mendapat syafaah dari beliau. Sekaligus sebagai warga Nahdien tidak lupa senantiasa beristighosah kepada beliau, para ahbabillah, para wali-wali Allah, min awalihim ila akhirihim, khususon khosoh beliau, para sepuh, para wali yang ada di jajaran NU terdahulu. Mudah-mudahan senantiasa mendoakan kita senantiasa diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal perjuangan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan singkat, tema yang perlu saya sampaikan menyongsong menyambut pelaksanaan bulan suci Ramadan yang insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan acara tersebut. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat hidayah dari Allah untuk melaksanakan perintah yang suci, perintah yang agung dari Allah, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Dari situ saya menyampaikan ayat yang sudah umum dikenal oleh kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam persoalan ayat ini ada beberapa kalimat. Pertama, panggilan khusus tentang orang beriman. Yang kedua, kutibah, tentang kewajiban. Yang ketiga, poin yang sangat tinggi sekali nilainya, la'allakum tattaqun, kalian akan tergolong kepada orang yang muttaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Di sisi lain Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan dalam hadis lain, man faraha bidukhul Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nir. Barang siapa yang senang, bahagia hatinya dalam menyambut bulan suci Ramadan, haramallah. Bahagia artinya dengan melaksanakan perintah-perintahnya di bulan tersebut. Begitu tinggi nilainya orang yang akan melaksanakan ibadah tersebut, sampai dijanjikan oleh Rasulullah, haramallahu jasadahu 'alan nir. Diharamkan oleh Allah jasadnya terbakar dengan api neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk dengan sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam persoalan iman, secara intelektual pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dari ulama-ulama sufi, as-sufiyyatil muhaqqiqin, beliau menyampaikan iman itu ada 3 nilai.
dinilai manakah iman kita yang kita miliki bersama-sama. Pertama disebut iman itu iman bil ilmi. Yang kedua disebut iman bil aql. Yang ketiga disebut iman bil zauq. Iman bil ilmi artinya manusia beriman kepada Allah karena mempunyai ilmu. Akan tetapi kita perlu tahu bahwa iman itu sendiri bukan ilmu. Iman adalah hadza min fadli rabbi. Itu adalah pemberian Allah. Banyak orang banyak ilmunya, tapi imannya tidak sebanyak ilmunya. Bahkan ada orang yang berilmu banyak. Man izdada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad minallahi illa bu'da. Semakin bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lah maka dalam persoalan iman bil ilmi, kita anjurkan anak-anak kita dan diri kita untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu dengan kewajiban mencari ilmu untuk bermanfaat kepada diri kita semua. Yang kedua, as-sani disebut iman bil aql. Manusia diberi akal kemudian beriman kepada Allah. Tetapi juga dikatakan bahwa iman itu sendiri bukan akal, pemberian Allah. Karena banyak orang yang diberi akal oleh Allah tidak beriman kepada Allah. Bahkan dalam pertanyaan khusus di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, mana akalnya? Nah, di situ sebagaimana iman Nabi Ibrahim. Iman Nabi Ibrahim karena akalnya osfot di dalam diri manusia itu sendiri yang ditempati oleh Allah, sehingga akalnya berputar dalam pencarian Tuhan itu sendiri. Bahkan dia mencari Tuhan dengan menyebut, matahari inilah Tuhanku. Tapi setelah sore terbenam matahari, kok Tuhan hilang? Diganti dengan rembulan. Wah, ini lebih indah. Ini Tuhanku yang sangat indah sekali. Setelah pagi hari diganti lagi dengan matahari. Artinya kesimpulan akal yang ditempati Allah itu sendiri di dalam akal Nabi Ibrahim baru mengatakan bahwa Allah ada dan tidak terbenam dan tidak hilang. Bahkan di dalam ayatnya, sanurihim min ayatina fil afaq, dalam perjanjian Allah kepada manusia, aku akan menampakkan diriku min ayatina, dengan kekuasaanku, fil afaq, di alam raya. Yang terakhir, iman bizzauq. Iman bizzauq artinya iman rosoh, rosoning iman, imaning rasa. Ini campuran bahasa Jawi karena pembinaan para ulama Jawa terdahulu. Artinya iman rasa, rasane iman zauq. Sebagaimana kita iman percaya. Kalau hanya sekedar percaya kepada Allah, ya cukup percaya. Percaya kepada kitab dan Rasul Allah, itu hanya cukup. Tapi iman rasa tidak seperti itu. Sebagaimana kita percaya dengan lombok. Kalau lombok itu pedis, tapi hanya cukup percaya, dia belum merasakan pedisnya lombok. Lah maka dari itu, sama kesimpulannya, kita percaya dan kita yakin. Kalau kita takut dengan singa, takut, tapi singanya tidak ada. Artinya dalam hati kita tidak perlu takut, karena hanya perkataan, karena hanya dalam jawaban percaya. Lah maka bagaimana masuknya dalam rasa, seolah-olah dalam hati ada singa seterusnya dalam diri ini. Artinya di dalam hati, mau di kantor, mau di rumah tangga, mau di sekolah, mau di pasar, mau di jalan, dimanapun, merasa takut kepada Allah karena Allah selalu memandangi kita dan Allah selalu meliput perbuatan kita di dalam dunia ini. Nah, demikian tentang penjelasan iman bizzauq ini. Mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan yang kita berpuasa bukan hanya sekedar gugur di dalam kewajiban, di dalam pelaksanaan hanya saumul am,
puasanya orang kebanyakan, tetapi anggota badan seluruhnya tidak pernah berpuasa. Tangan mau berbuat kesalahan, mencuri, bahkan korupsi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dengan iman bizau, iman rasa itu sendiri. Demikian kesempatan waktu yang disampaikan oleh saya pribadi, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pribadi saya dan kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.